Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Kamis 6 April 2023. Mari kita kembali mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia atau GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Marilah bersama kita berdoa. Allah Bapa yang memberikan anugerah hidup kekal dan menghendaki hidup kami selaku murid Kristus yang taat, jujur, setia, penuh kasih, rendah hati, dan pantang menyerah melakukan misi ilahi. Kami memohon pimpinan Roh Kudus penolong dalam proses pemuritan. Kami dapat lebih lagi mengalirkan hakikat Allah, mengalirkan dampak penebusan Kristus bagi sesama dan bagi alam semesta. Untuk itu kami bersama membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus dan Guru sejati, kami berdoa dan menerimanya. Amin. Bapak Ibu, Saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan ini, saya bersama istri Ibu Yuni yang secara bergantian mengajak setiap kita untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 50 ayat yang ke-7 dengan judul Murid Kristus Mendapat Pertolongan Tuhan. Yesaya 50 ayat 7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Maka dari bacaan tadi, mari kita bersama-sama merenungkan atau menggali kebenaran firman Allah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ketika kita menghadapi proses pemuritan, siapa yang menolong kita? Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Pusat hidup murid adalah Tuhan Allah yang menguatkan. Tuhan Allah yang memampukan dan membuat hidup tidak mendapat noda. Tidak ada klaim, kekuatan, kuasa berasal dari manusia manapun. Dan tidak boleh manusia menjadi pusat kebenaran dalam proses pemuritan, karena hanya mendapat noda. Dalam menghadapi proses pemuritan, setiap murid Kristus mendapat pertolongan Tuhan Allah. Yang pertama, ketika setiap murid Kristus menjalani proses hidup serupa dengan hakikat Kristus, untuk mengubah cara hidup, respon diri, sikap, pikiran, hati yang tepat dan benar. Yang kedua, selaku murid Kristus tentunya, atau terkadang bisa disalah arti, digosipin, difitnah, atau tidak jarang mendapat penolakan dan cibiran. Tetapi Tuhan menolong murid. Dengan murid hidup bergantung penuh kepada Allah, dan dengan murid bisa mengubah cara berpikir. Berterima kasih kepada orang yang telah berusaha menghancurkannya, karena telah membuat semakin sabar hidup dengan cara Allah, tetap bergantung kepada Allah dan dapat membuktikan diri hidup tepat dan benar tanpa noda oleh pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, kata kerja penolong adalah menyatakan tindakan Tuhan Allah yang menolong para murid dalam berbagai penderitaan, dalam kesengsaraan dan dalam tekanan karena ketaatan melakukan proses pemuritan. Seperti halnya hidup Nabi Yesaya, demikian umat percaya yang meyakini bahwa Tuhan Allah lah yang menolong kita melalui masa sulit, dan setiap murid yakin tidak ada noda atau tidak ada bahaya karena Tuhan Allah menolong meluputkannya. Tuhan Allah mengetahui segala keberadaan sikap hati, sikap pikiran, keputusan hidup, dan perjuangan para murid-muridnya. Tuhan Allah menghendaki setiap murid-muridnya
baik sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak-anak, untuk tetap taat dan setia kepadanya. Sehingga Tuhan Allah senantiasa menolong, menyertai, menuntun, melindungi, dan memberkati dalam melaksanakan mandat Injil dan mandat budaya. Jadi, selaku murid Kristus, dalam mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan Kudus Jumat Agung hari Jumat tanggal 7 April 2023. Untuk itu, marilah kita lebih lagi meyakini bahwa Tuhan Allah selalu bertindak menolong setiap umat dalam proses pemuritan agar lebih maksimal dalam tanggung jawab panggilannya dan menyatakan kematian Kristus dalam diri sendiri masing-masing sampai Ia datang kembali dan kita tidak mendapat noda. Pertanyaan yang kedua, jika Allah di pihak kita, bagaimana sikap hati kita? Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Nabi Yesaya meneguhkan hatinya untuk percaya terhadap pertolongan Allah seperti keteguhan gunung batu. Simbol gunung batu yang kuat dan kokoh tidak akan mudah goyah. Demikian juga kuatnya iman Nabi Yesaya kepada Tuhan Allah. Seperti hidup Nabi Yesaya, demikian hidup para murid Kristus, terus meyakini bahwa tidak akan dipermalukan karena iman percaya kepada Tuhan Allah dibuktikan dengan mempraktikannya. Seorang murid Kristus kendati menghadapi persoalan yang berat, namun Tuhan Allah tidak akan meninggalkannya. Tuhan Allah akan memberikan kekuatan baru, kekuatan supranatural dari surga. Bahkan jawaban dan jalan keluar dari masalah pergumulan murid-muridnya. Hamba Tuhan yang setia dan taat pasti tidak akan mendapat malu karena Tuhan Allah bersamanya dan memberi kemenangan. Hal yang sama di kitab Efesus pasal ketiga 16, demikian sabdanya, "Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu." Bapak Ibu kekasih Kristus, ketika kita ingin lebih lagi masuk ke level lebih tinggi dan mengalami kemuliaan Allah lebih besar, maka kita perlu belajar mempraktekkan, meneguhkan, dan menguatkan hati kita masing-masing. Semakin besar mukjizat yang Tuhan sediakan, maka semakin besar pula tantangannya. Problemnya adalah ketakutan dan keraguan yang dapat melemahkan langkah kita. Maka seharusnya kita tidak memiliki tempat hal itu di dalam hati kita. Itulah sebabnya Tuhan Allah terus-menerus mengulangi perkataannya baik kepada Yosua maupun Yesaya untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya dalam kemaksimalan selaku murid. Karena oleh anugerahnya yang melimpah ruah, Tuhan Allah senantiasa aktif bekerja dalam batin kita, dalam seluruh kehidupan kita, membangun fondasi yang kuat berlandaskan firman Tuhan. Bapak Ibu, maka sehingga sebesar apapun tantangan yang murid sedang hadapi saat ini, pesan firman Tuhan bagi kita, tetap kuatkan dan teguhkan hati kita. Mari kita memandang kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta dan Penyempurna iman kita, sehingga kita selaku murid akan dibawa dari satu level kemuliaan kepada level kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, dalam penghayatan akan kematian Yesus Kristus dalam perjamuan Kudus Jumat Agung, kiranya membawa kita semakin iman kita kokoh dan berharap pada kuasa dan kasih-Nya. Allah adalah penolong yang selalu
bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Maka berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajaran ini, apa yang menjadi komitmen kita selanjutnya? Murid Kristus mendapat pertolongan Tuhan, maka hendaklah kita memastikan diri dan berkomitmen lebih lagi. 1. Hidup maksimal dalam proses pemuritan, tetap taat dan setia pada Allah. 2. Pusat hidup murid adalah Tuhan Allah, sumber pertolongan dan kebenaran, bukan manusia. 3. Hidup memasuki ke level lebih tinggi dan mengalami kemuliaan lebih besar, maka perlu meneguhkan dan menguatkan hati. 4. Jadikan pergumulan menjadi cara Allah membuat kita sabar, bergantung pada Allah, dan dapat membuktikan diri hidup tepat dan benar tanpa noda. Dan yang kelima, hidup tetap kuat, kokoh, dan tidak mudah goyah. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu kekasih Kristus, mari kita lakukan komitmen kita bersama-sama ini dengan memohon pimpinan dan kekuatan Roh Kudus dalam mewujudkannya. Mari kita tutup saat teduh kita dengan satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa di surga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena berkesempatan lebih lagi selaku murid dimampukan Tuhan Allah maksimal dalam proses pemuritan. Kami memohon kepadamu ya Allah, kiranya setiap kami selaku murid Kristus dapat menjadikan sesama murid Kristus. Karena Kristus telah mematikan segala keangkuhan, kesombongan, dan segala pelanggaran dosa kami. Doa kami kiranya saat memaknai perjamuan Kudus Jumat Agung, dengan kami mau hidup dalam kematian akar dosa kami. Kiranya renungan hari ini dapat mengubahkan cara hidup kami, agar kami semua dapat hidup berdampak lebih lagi, memberi solusi bagi sesama, serta alam semesta di sisa waktu hidup kami di dalam dunia ini. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, Guru sejati kami telah berdoa menerimanya. Amin.